Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya ya, Pak Eka. Jadi kali ini kita bertemu di pelajaran kimia ya. Jadi kalian kelas 10 mungkin baru mendapatkan pelajaran kimia secara spesifik. Karena sebelumnya di SMP pelajaran kimia, fisika, dan biologi itu terintegrasi dalam IPA terapan gitu ya. Dan materi kimia juga relatif lebih sedikit dibandingkan dua mapel yang lain gitu ya. Mungkin kalian mengenal mapel kimia itu dari bab asam basa ya. Jadi di SMP itu ada materi asam basa. Baiklah, untuk pertemuan pertama hari ini, jadi sebelum memulai silakan absen dulu. Jadi ada linknya di kolom deskripsi video ini, diisi di sana. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan ilmu kimia. Jadi, seperti yang saya bilang pertemuan sebelumnya, bahwa tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi, kita harus mengenal dulu apa yang kita pelajari dalam kimia itu. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi materi kita adalah pengenalan ilmu kimia, sekali lagi ya. Nah, di dalam pengenalan ilmu kimia yang kita pelajari itu adalah terkait dengan manfaat belajar kimia. Untuk apa sih belajar ilmu kimia gitu, susah-susah gitu. Lalu dari manfaatnya kita akan lebih mengenal kimia lebih dalam, kita akan belajar tentang apa itu materi, dan juga peran kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu baiknya memang kita kembangkan dan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau kita berbicara ilmu kimia, jadi ilmu kimia itu berasal dari kata kimia atau alkimia. Jadi itu adalah bahasa Arab ya. Jadi artinya itu adalah perubahan zat. Jadi kimia atau alkimia itu bahasa Arab perubahan zat gitu ya. Jadi secara sederhananya ilmu kimia itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur ya, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut ya. Di dalam kimia kita akan mempelajari 3 aspek gitu ya. Ada aspek makroskopis yang bisa kita lihat gitu ya. Ada aspek submikroskopis, jadi yang tidak bisa kita lihat secara langsung, dan juga menggunakan simbolik ya. Jadi ada 3 aspek itu yang nantinya kita banyak temui di ilmu kimia. Jadi manfaat belajar kimia itu apa? Jadi manfaat belajar kimia itu dapat memberikan pemahaman kepada hal-hal yang ada di alam dan proses terjadinya gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat proses fotosintesis itu tidak hanya terjadi secara biologis, tetapi juga terjadi secara kimiawi. Jadi ada zat-zat yang bereaksi di sana, berubah ya dalam proses fotosintesis itu. Lalu kita berbicara tentang produk yang menimbulkan masalah. Seringkali kita melihat berita, televisi, kalau kita mengenal zat kimia gitu ya, selalu yang muncul di benak itu adalah bahan-bahan yang sangat berbahaya, padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Karena apapun yang ada di bumi, di alam semesta ini ya kimia. Ya, chemistry is everything, everything is chemistry gitu ya. Jadi apapun adalah kimia. Badan kita, nasi, terus tempat tidur, kursi, meja, udara, semua adalah persenyawaan-persenyawaan kimia. Jadi kulit kita kalau lihat daging itu ada protein-protein, itu adalah zat kimia sebenarnya, senyawa kimia. Nah, selain yang menimbulkan masalah, kita juga tahu bahwa banyak produk kimia yang juga bermanfaat, mulai dari obat-obatan, deterjen, sebagainya, gitu ya. Nah, dari hal-hal tersebut kita juga harus tahu mana zat kimia yang
berbahaya bagi tubuh, mana yang tidak, mana yang berbahaya bagi lingkungan, mana yang tidak. Jadi itu manfaat belajar kimia setidaknya untuk diri kita sendiri. Baik, saya lanjutkan. Jadi peran kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Jadi kimia itu menjadi pengaya untuk ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu farmasi, pertanian, biologi, seni, termasuk kriminologi. Jadi ada proses penambahan. Jadi masuknya ilmu kimia ke dalam ilmu-ilmu lain. Jadi digunakan sebagai dasar, ya. Jadi kalau Anda ingin masuk kedokteran, perawatan, bidanan, farmasi, nah itu harus juga paham, selain paham biologi juga paham kimia, karena banyak bersinggungan dengan bahan-bahan kimia, terutama obat-obatan dan efeknya, gitu ya. Oke. Nah, ini ilmu kedokteran ya, salah satunya adalah mendiagnosis penyakit. Farmasi, jelas obat-obatan, tadi sudah saya bahas. Pertanian, terkait pupuk, juga terkait pestisida, insektisida, dan sebagainya. Belajar biologi, termasuk metabolisme, reaksi-reaksi di dalam tubuh, itu juga kita pelajari. Utamanya kalau kita kaitkan dengan ilmu biologi, maka kita juga kenal ada cabang ilmu, namanya subcabang ilmunya ya, itu adalah biokimia. Nah, itu juga penggabungan dari kimia dan biologi. Oke, di dalam seni pun ada, kita menggunakan cat. Nah, itu salah satunya adalah cat air, cat minyak. Nah, semua itu adalah bahan kimia, gitu ya. Nah, kriminologi, tes urin. Nah, ini proses analisa. Mungkin kalau ada yang menggunakan narkoba, terus ingin mendeteksi suatu kandungan dalam darah, dalam kencing atau urin. Nah, itu di kriminologi ya, proses analitik juga. Oke, selanjutnya karena kimia dikatakan mempelajari materi, nah kita harus mengenal dulu materi itu apa, gitu ya. Materi di sini bukan materi-materi kaitannya dengan uang, kan ya. Nah, materi itu nanti kita akan belajar tentang definisi, sifat, perubahan, dan penggolongannya, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa apa itu materi. Jadi ada pertanyaan biasanya seperti itu selalu muncul. Nah, materi itu sebenarnya sama dengan zat. Jadi bahasa lainnya dari zat. Di mana materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, gitu ya. Nah, ini semua adalah materi. Termasuk udara, nah, itu juga materi. Atom yang kecil tidak bisa dilihat, sel yang tidak bisa dilihat, nah itu juga materi, gitu ya. Oke, sifat materi itu ada sifat fisika, ada sifat kimia, lalu ada juga sifat intensif, sifat ekstensif, gitu ya. Nah, ada kalau mungkin kita biasa bilang yang pertama itu sifat fisika atau sifat fisis, gitu ya, di mana terkait dengan keadaan fisis materi. Jadi contohnya itu adalah titik leleh, titik didih, massa jenis, titik lebur, ya ada banyak lagi, nanti silakan dibaca lebih lanjut. Sedangkan sifat kimia itu terkait dengan perubahan, lebih ke perubahannya kita menjadikan fokus, termasuk juga energinya nanti yang mengikuti perubahan itu. Contohnya sifat kimia adalah mungkin kemudahan berkarat, mudah dioksidasi, sangat reaktif atau reaktivitas. Nah, itu adalah sifat-sifat kimia. Lalu kita juga mengenal sifat intensif dan ekstensif, gitu ya. Sifat intensif itu bergantung pada jumlah ya. Ya, contohnya adalah massa dan volume. Jadi itu terkait dengan jumlah tertentu, gitu ya. Sedangkan sifat ekstensif itu tidak bergantung pada jumlah. Contohnya warna. Warna itu tidak bergantung dengan jumlah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari sifat fisik, sifat kimia, kita akan juga melihat adanya fenomena di dalam lingkungan ya. Ada fenomena perubahan kimia dan fisika. Nah, untuk perubahan fisika itu umumnya adalah tidak menghasilkan materi baru. Jadi itu kita kategorikan pada perubahan fisika.
Contohnya adalah perubahan wujud gitu ya. Kita tahu ada perubahan wujud, diagramnya seperti ini ya. Kita tahu ada perubahan dari cair menjadi padat, kita sebut membeku, lalu dari padat menjadi cair itu adalah mencair atau melebur gitu ya. Dari padat menjadi gas itu menyublim dan seterusnya. Ini sudah dapat sebenarnya dari jenjang sekolah dasar gitu ya. Selain itu adalah pelarutan ya. Jadi ada gula dimasukkan ke dalam air. Nah, itu proses pelarutan ya. Jadi zatnya atau senyawanya tidak berubah. Ya, tidak mengalami perubahan struktur, hanya berubah wujudnya saja. Selanjutnya kita bicara perubahan kimia. Kalau tadi tidak menghasilkan zat baru, nah untuk perubahan kimia itu menghasilkan materi yang baru. Contohnya ini apel. Jadi apel kalau dibiarkan terbuka, dia akan mengalami reaksi oksidasi tampak dari keadaan apelnya yang berubah warna. Jadi zat antara yang berubah warna dengan sebelumnya ini itu tidak sama ya, jadi berbeda senyawanya kalau kita lihat senyawa kimianya gitu ya. Termasuk juga kembang api saat dibakar, saat meledak gitu ya, itu berbeda dengan zat yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang perubahan kimia tadi itu akan kita bisa amati karena kita mengenalnya menjadi suatu reaksi kimia. Jadi kalau sifat kimia itu terjadi perubahan itu, maka itu kita kategorikan sebagai reaksi kimia. Jadi ada ciri-cirinya, ada 4. Ya, jadi ada perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, pembentukan gas. Itu adalah salah satu ciri-ciri yang terjadinya perubahan atau reaksi kimia gitu ya. Contoh yang paling sederhana yang bisa kalian coba di rumah adalah mereaksikan antara karbit dengan air. Jadi kalau punya karbit di rumah, cemplungkan ke dalam air, dia akan menghasilkan gas, gitu ya. Juga menghasilkan perubahan suhu, jadi agak panas, agak hangat airnya, termasuk juga warna dari air juga berubah ya menjadi keruh. Nah, lama-lama kalau dibiarkan itu akan terbentuk endapan, padahal tadinya tidak ada, gitu ya. Nah itu adalah reaksi kimia antara karbit dengan air. Nah penggolongan materi, nah ini adalah penggolongan materi ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari lebih detail di pertemuan selanjutnya. Jadi silahkan kalian mencari definisi dari masing-masing yang ada pada tabel atau diagram yang muncul, gitu ya. Jadi kalian harus mencari deskripsi. Jadi tugas hari ini adalah mencari deskripsi. Jadi kalau kita lihat penggolongan materi atau zat ini, materi itu dibagi menjadi 2, zat tunggal, lalu ada campuran. Ya. Nah, zat tunggal dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan unsur itu dibagi lagi menjadi unsur logam, non-logam, dan metaloid. Sedangkan campuran itu terbagi atas 3 jadinya ya, yaitu homogen, campuran heterogen, dan koloid gitu ya. Jadi koloid tidak kita sebut campuran di depannya, kita sebut saja dia koloid. Ya. Jadi yang harus kalian cari adalah definisi dari masing-masing yang ada dalam diagram ini. Jadi materi adalah apa? Berikan contoh. Lalu sedangkan zat tunggal itu apa? Campuran itu apa? Campuran homogen itu apa? Campuran heterogen itu apa? Koloid itu apa? Dan seterusnya. Unsur itu apa? Kemudian unsur logam itu apa? Nah, juga jangan lupa diberikan contoh. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja untuk pertemuan perdana kimia kita hari ini. Silahkan tugasnya dikerjakan, jadi waktunya hanya sampai hari ini. Pertemuan sebelumnya terkait dengan pengenalan di mapel matematika juga jangan lupa tugasnya. Jadi masih ada siswa yang belum mengumpul, silakan dikumpulkan. Ya, jangan sampai tugas itu menumpuk terus. Ya,
Yang masih bingung tugasnya apa, silakan dilihat video sebelumnya terkait dengan perkenalan di matematika. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi.